side eye. Criminal offensive side eye. Do you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaskia Lewia, MPM 2024 01500 327. Setiap orang memiliki cerita, tapi bagi sebagian dari kita, cerita itu menyimpan bagian yang menyakitkan. Bagian yang kita coba lupakan, tapi justru menghantui. Trauma adalah kata yang sederhana, tetapi dampaknya bisa sangat dalam. Dalam video ini kita akan membahas apa itu trauma, bagaimana ia memengaruhi hidup kita, dan apa yang bisa kita lakukan untuk menyembuhkannya. Apa itu trauma? Trauma adalah respon emosional psikologis dan fisik terhadap peristiwa yang sangat menyakitkan atau mengancam. Peristiwa traumatis bisa beragam, mulai dari kecelakaan, kekerasan fisik, atau emosional, kehilangan orang tercinta, bencana alam, atau bahkan pengalaman yang terlihat sederhana bagi orang lain, tetapi terasa berat bagi kita. Trauma tidak hanya tentang apa yang terjadi pada kita, tetapi juga bagaimana tubuh dan pikiran kita meresponnya. Dalam beberapa kasus, trauma dapat berlalu seiring waktu. Namun, pada kasus lainnya, trauma meninggalkan bekas yang terus membayangi. Trauma juga memiliki dampak loh. Trauma tidak hanya terjadi di masa lalu. Ia meninggalkan dampak yang dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan kita. Antara lain, ada emosi. Trauma dapat menyebabkan kecemasan, rasa takut berlebihan, atau bahkan kemarahan yang sulit dikendalikan. Kita mungkin merasa cemas tanpa alasan, seolah-olah ancaman itu masih ada. Yang kedua adalah pikiran. Bekas trauma seringkali muncul dalam bentuk kilas balik atau mimpi buruk. Pikiran kita terus memutar ulang peristiwa tersebut, membuat kita sulit fokus atau merasa tenang. Yang ketiga, tubuh. Trauma juga mempengaruhi tubuh kita. Beberapa orang mungkin mengalami gejala fisik seperti sakit kepala, kelelahan kronis, atau masalah pencernaan tanpa penyebab medis yang jelas. Ini dikenal sebagai somatisasi, di mana tubuh kita menyimpan trauma. Yang keempat, hubungan dengan orang lain. Trauma dapat mempengaruhi cara kita menjalin hubungan. Kita mungkin merasa sulit mempercayai orang lain, takut ditolak, atau justru terlalu bergantung pada orang tertentu untuk merasa aman. Pemicu ialah hal lain yang sering dialami oleh orang dengan trauma. Pemicu bisa berupa suara, bau, tempat, atau situasi tertentu yang mengingatkan kita pada peristiwa traumatis. Ketika ini terjadi, trauma kita bereaksi seolah-olah ancaman itu nyata kembali. Yang ketiga, apakah trauma bisa sembuh? Kabar baiknya, trauma bisa disembuhkan. Prosesnya memang tidak mudah, tetapi setiap langkah kecil adalah bagian dari perjalanan menuju pemulihan. Berikut adalah beberapa cara yang dapat membantu. Yang pertama ada dukungan sosial. Berbicara dengan teman, keluarga, atau bergabung dengan kelompok dukungan dapat membantu kita merasa tidak sendirian dalam perjalanan ini. Yang kedua, merawat tubuh. Trauma juga tersimpan dalam tubuh. Jadi, menjaga kesehatan fisik melalui olahraga, tidur yang cukup, dan pola makan yang sehat dapat membantu proses penyembuhan. Mungkin kita tidak bisa sepenuhnya melupakan trauma, tetapi kita bisa berjalan hidup berdampingan dengannya. Dengan usaha dan bantuan yang tepat, kita bisa membangun kehidupan kita kembali lebih kuat dari sebelumnya. Trauma adalah bagian dari cerita kita.
Tetapi itu tidak harus menjadi seluruh cerita. Setiap luka membutuhkan waktu untuk sembuh. Dan begitu juga dengan trauma. Jika kamu merasa bahwa masa lalu terus membayangi hidupmu, ingatlah bahwa kamu tidak sendirian. Ada orang yang peduli, ada bantuan, dan yang paling penting, ada harapan. Mulailah langkah kecilmu hari ini, karena masa depan masih bisa kita kendalikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.